Assalamualaikum, hai. Perkenalkan, namaku Tri Noviansyah dengan NPM 2140302047. Saat ini aku sedang melanjutkan pendidikanku di Teknik Elektro Universitas Borneo Tarakan. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau mecahin soal fisika nih. Mau ikut nggak? Hayuklah, gak usah basa-basi nggak sih? Let's go. Nah, di sini aku ada dua permasalahan nih. Yang pertama, sebuah benda bergerak dengan kecepatan 5 meter per second. Benda ini kemudian mengalami percepatan sebesar 2 meter per second kuadrat. Hitunglah berapa percepatan dan jarak yang telah ditempuh benda tersebut dalam waktu 2 detik. Dan permasalahan yang kedua, yaitu mobil bergerak lurus dengan kelajuan 72 km per jam. Mobil tersebut tiba-tiba direm hingga berhenti. Sejak mobil direm sampai berhenti, dia menempuh jarak sejauh 20 meter. Hitunglah besar pelambatan mobil akibat pengereman tersebut. Sebelum kita ngitung, kita tentuin dulu kuy, mana besaran pokok dan besaran turunannya. Ya, hitung-hitung buat ingat-ingat materi yang awal-awal, ya enggak sih? Nah, pertama gini, karena keduanya bahas benda yang bergerak pada lintasan lurus, berarti besaran pokok dan turunannya adalah, ya, yang pertama besaran pokoknya pasti adalah waktu dan panjang atau jarak. Nah, kenapa sih waktu dan panjang ini masuk ke dalam besaran pokok? Nah, kita bisa cek tuh di tabel besaran pokok. Ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan juga jumlah zat. Nah, di sini waktu itu satuannya adalah second. Itu satuan internasional, yaitu second, dilambangkan dengan S. Dan panjang satuannya adalah meter, dengan lambangnya adalah M. Selanjutnya adalah besaran turunan. Nah, pada kasus di atas, besaran turunannya yaitu kecepatan dan juga percepatan atau perlambatan. Kenapa ya kecepatan, percepatan, dan perlambatan ini termasuk dalam besaran turunan? Itu karena kecepatan, percepatan, atau perlambatan ini mereka merupakan turunan dari besaran pokok, yang mana kecepatan itu adalah hasil dari pembagian jarak dibagi waktu, sehingga satuannya meter per second. Dan percepatan atau perlambatan ini sebenarnya sama sih, cuma percepatan itu biasanya dilambangkan dengan plus dan perlambatan itu dilambangkan dengan negatif karena dia semakin pelan dan lama-lama akan berhenti. Nah, jadi rumus mereka adalah sama. Rumus percepatan itu yaitu hasil bagi dari kecepatan dibagi dengan waktu, sehingga satuannya adalah meter per second kuadrat. Kok bisa ya satuannya meter per second kuadrat? Nah, ini karena coba kita hitung satuannya. Kan satuan kecepatan itu meter per second dibagi dengan second. Karena dibagi berarti itu kan dibalik ya, untuk dikali sesuai dengan cara pengerjaan matematika, sehingga didapatkanlah meter per second kuadrat. Nah, gimana? Sudah paham kan besaran pokok dan besaran satuan? Ayolah, gak usah basa-basi, langsung aja kita kelarin tugasnya. Permasalahan pertama. Kita baca lagi yuk soalnya, takutnya kita lupa. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 5 meter per second. Benda ini kemudian mengalami percepatan sebesar 2 meter per second kuadrat. Hitunglah berapa kecepatan dan jarak yang telah ditempuh benda tersebut dalam waktu 2 detik. Dari soal di atas, kita dapat ketahui bahwa kecepatan awalnya atau V0 sama dengan 5 meter per second. Dan percepatannya yang dilambangkan dengan A
sama dengan 2 meter per second kuadrat. Nah, waktunya berapa? Waktunya sama dengan 2 second. Sehingga dari soal di situ ditanyakan berapa sih kecepatan akhir dari benda tersebut setelah bergerak 2 second dari titik A. Dan jaraknya juga sejauh mana? Kalau kalian kurang paham nih, aku kasih ilustrasinya. Ini adalah ilustrasi pergerakan benda seperti soal di atas. Jadi kecepatan awalnya atau V0-nya sama dengan 5 meter per second, yaitu dia di titik A. Nah, waktu dia di titik B, dia ditanya nih, berapa sih kecepatan dia waktu di titik B? Dan selama dia bergerak kurang lebih 2 second itu, dia tuh telah menempuh jarak berapa sih? Jadi begitu deh soalnya. Kita lanjut yuk, pecahkan. Let's go. Nah, karena percepatannya tidak sama dengan 0, berarti dia tergolong pada GLBB dipercepat. Gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Sehingga untuk mencari kecepatan akhir atau kecepatan waktu dia di titik B setelah dia bergerak dari A selama 2 second adalah Vt atau kecepatan akhir sama dengan V0 atau kecepatan awal ditambah percepatan atau A dikali waktu. Nah, kita hitung deh, set. Dan jangan lupa satuannya kita hitung juga. Jadi di sini 5 meter per second kuadrat ditambah 2 meter per second kuadrat dikali 2 second. Nah, di sini 2 meter per second kuadrat dikali 2 second. Nah, itu kan secondnya kan dikali, berarti secondnya jadi pangkat 1. Jadi, didapatkanlah 5 meter per second ditambah 4 meter per second. Jadi, hasilnya kecepatan akhirnya adalah 9 meter per second. Nah, selanjutnya kita hitung jaraknya berapa. Rumus jarak, yaitu jarak sama dengan kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah. Kenapa ditambah? Ya, karena dia dipercepat, jadi dia dipertambah. Ditambah setengah dikali percepatan dikali kuadrat waktu. Kita hitung seperti tadi, dan jangan lupa juga satuannya harus dihitung. Kita hitung set, coret. Dapat deh S sama dengan 14 meter. Lanjut. Nah, kita lanjut nih di permasalahan kedua. Kalian udah paham kan di permasalahan pertama? Ayo, let's go. Permasalahan kedua ini adalah mobil bergerak lurus dengan kelajuan 72 km per jam. Mobil tersebut tiba-tiba direm hingga berhenti. Sejak mobil direm sampai berhenti tersebut, ia menempuh jarak 20 meter. Hitunglah besar pelambatan mobil akibat pengereman tersebut. Nah, karena percepatannya tidak sama dengan 0, berarti dia termasuk pada GLBB diperlambat. Nah, GLBB diperlambat ini berarti dia dikurang rumusnya. Nah, jadi kita ketahui bahwa kecepatan awalnya yaitu 72 km per jam. Dan kecepatan akhirnya itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia di titik B, dia berhenti sehingga kecepatannya sama dengan 0. Nah, dia bergerak sejauh 20 meter sehingga jaraknya sama dengan 20 meter. Ditanyakan, percepatannya berapa sih benda tersebut dari titik A ke B? Langsung aja nggak sih? Easy lah, let's go. Nah, ini ilustrasinya kalau kalian kurang paham. Waktu dia di titik A, yaitu di kecepatan awalnya di titik A, itu lajunya 72 km per jam. Dan sampai di titik B, karena dia berhenti, sehingga kecepatan akhirnya adalah 0 meter per second. Lanjut. Nah, karena kilometer per jam itu bukan satuan pokok, bukan standar internasional juga, jadi kita ubah aja ke meter per second.
biar dia sesuai dengan satuan internasional. Jadi kita konversi nih, 72 km per jam berapa meter per second ya? Yuk kita hitung. 72 km per jam. Nah, bila kita ubah ke meter, dari kilometer ke meter itu dikali 1000, sehingga 72.000 dibagi dengan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Kita bagi set, dapatlah 72 km per jam sama dengan 2 meter per second. Nah, sudah kita dapat, terus kita hitung deh percepatannya berapa sih menggunakan rumus ini. Karena dia GLBB diperlambat sehingga dia negatif. Jadi rumusnya adalah kecepatan akhir kuadrat sama dengan kuadrat kecepatan awal dikurang 2 dikali percepatan dikali jarak. Karena kecepatan akhirnya itu adalah 0 karena dia berhenti, jadi 0 pangkat 2 deh sama dengan 0. Kita hitung sesuai cara matematika, set. Jangan lupa juga satuannya juga harus dihitung. Kita hitung set, coret, dapat deh percepatannya sama dengan 10. Kelar juga ya guys. Gak terasa, kayak easy banget gak sih? Parah. Sudah dulu ya. Mungkin kalian juga capek dengarnya. Bye.